Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Precious Metal Refinery atau PMR adalah milik PT Freeport Indonesia yang ada di Gresik, Jawa Timur. Industri ini bertujuan untuk processing sehingga bahan baku konsentrat bisa berubah dan dimurnikan menjadi logam-logam mulia, emas, perak, dan beberapa produk lainnya. PMR milik PT Freeport Indonesia ini merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hidrometalurgi terbesar di dunia. PMR ini juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan merupakan yang terbesar di dunia dalam satu entitas. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Ya, kita bangga bersyukur ya kita akhirnya punya processing dari logam-logam murni. Kita sekarang tidak mau menjual sumber alam kita sebagai bahan baku. Kita tidak mau lagi jual murah, kita mau diprocessing di Indonesia supaya nilai tambah bisa kita nikmati. Ini nanti tambah kekayaan negara untuk rakyat Indonesia. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya bikin gebrakan baru untuk Indonesia. Kali ini, sang presiden baru saja meresmikan pabrik emas milik PT Freeport Indonesia di daerah Gresik. Kabarnya pembangunan fasilitas ini memakan biaya investasi sebesar 10 triliun rupiah. Alhasil, pabrik tersebut jadi fasilitas pemurnian emas pertama di Indonesia sekaligus di dunia. Pabrik milik PT Freeport Indonesia ini merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hidrometalurgi terbesar di dunia, ungkap staf kesekretariatan Presiden Yusuf Permana. Adapun pembangunan shelter ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi. Pasalnya, Bumi Nusantara sudah nggak mau lagi menjual bahan mentah kepada asing. Di sisi lain, rencana hilirisasi pemerintah disebut bakal berjalan lancar. Pasalnya, pabrik ini punya kapasitas penyimpanan emas fantastis yakni sebanyak 50 ton. Hal ini jelas membuat Indonesia mampu menggenjot produksi emas dalam negeri dengan efektif. Terlebih lagi, Bumi Nusantara termasuk negara penyimpan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Sementara itu, keseriusan PT Freeport mendukung program pemerintah langsung diapresiasi Pak Prabowo. Langkah pemerintah mendirikan pabrik emas dinilai akan berbuah manis bagi Indonesia. Fasilitas ini diperkirakan dapat menarik minat investor asing untuk membangun industri serupa di tanah air. Bahkan beberapa negara telah dibidik untuk menanamkan sahamnya di Bumi Nusantara. Sebut saja negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Hong Kong. Ketertarikan Hong Kong terhadap emas Indonesia bukan hal yang mengherankan. Negara Mutiara Timur ini tercatat mengimpor emas dengan nilai mencapai 464 juta dolar AS pada tahun 2020. Di lain sisi, perusahaan seperti Bafle Jewelry LLC juga membuktikan komitmennya. Korporasi asal Uni Emirat Arab ini bahkan konsisten mengimpor emas dari tanah air selama lebih dari 15 tahun. Pendirian pabrik emas gak cuma melibatkan perusahaan dalam negeri saja. Buktinya industri lokal seperti PT Nusa Halmahera juga menggandeng Newcrest Mining Limited asal Australia. Bahkan hasil kolaborasi tersebut menempatkan PT NHM sebagai produsen emas terbesar nomor 5 di tanah air. Gak heran jika Australia semakin bergantung pada pasokan emas dari Indonesia. Pasalnya, Australia merupakan importir terbesar keempat emas batangan dari tanah air. Negeri Kangguru mencatat nilai perdagangan emas dari tanah air mencapai 371 juta dolar AS. Dengan kondisi tersebut, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri emas global. Masuknya sejumlah negara asing dalam industri emas Indonesia sukses bikin negara tetangga ketar-ketir. Hal ini dikarenakan tanah air bakal berfokus pada kebutuhan hilirisasi dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia nggak akan menjual pasokan emasnya kepada negara lain. Sebut saja Malaysia yang langsung panik mendengar keputusan tersebut. Usut punya usut, negeri jiran termasuk importir emas ke-8 terbesar di dunia. Kabarnya permintaan negara tetangga itu mencapai 18,5 ton pada tahun 2022. Angka tersebut diklaim naik 25% ketimbang periode sebelumnya. Malaysia bersanding dengan negara besar lainnya seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan juga Mesir. Malaysia dikabarkan harus memenuhi kebutuhan emasnya dari sejumlah negara. Bahkan negeri jiran juga mengimpor benda berharga tersebut dari Indonesia. Sementara itu, penderitaan serupa juga dirasakan oleh negara ASEAN lainnya, yakni Singapura. Pasalnya, kemajuan pesat Indonesia dibikin otoritas negara tetangga ini kebakaran jenggot. Alasannya, negeri singa disebut bakal kalah telak dari tanah air. Apalagi Bumi Nusantara nggak akan bergantung lagi pada pasokan emas dari Singapura. Seperti diketahui, Indonesia sempat mengimpor emas dari negara terkecil di ASEAN itu. Pada tahun 2022 saja, pemerintah harus membeli persediaan Singapura hingga 10 triliun rupiah. Hal ini dapat terjadi karena The Literate Dot menguasai pasar Asia Tenggara dengan bank emas.
Selain itu, Singapura juga mempunyai stok emas batangan mencapai 228 ton. Namun keputusan Indonesia untuk membangun pabrik baru membuat kejadian serupa mustahil terulang. Bumi Nusantara disebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan Singapura. Langkah strategis pendirian pabrik emas juga disebut-sebut akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Pasalnya, terdapat efek domino dari hilirisasi emas di dalam negeri. Manfaat pertama adalah bertambahnya devisa negara dari penjualan emas. Dengan adanya pabrik ini, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi emas hingga 60 hingga 70 ton per tahun. Mantap. Di lain sisi, operasional pabrik emas juga disebut akan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Sang Presiden menekankan bahwa manfaat tersebut dapat tercapai jika pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal. Sementara itu, keberadaan pabrik emas di dalam negeri juga berperan sebagai aset strategis jangka panjang. Pasalnya, Indonesia kini telah memiliki Bank Mulyon atau bank penyimpanan emas. Sinergi antara pabrik emas dan bank emas memastikan pasokan emas dalam negeri dapat terkelola secara maksimal. Selain itu, perputaran dan transaksi emas di dalam negeri juga akan meningkat. Gak heran jika inisiatif ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Sebut saja Bloomberg yang menyoroti langkah strategis Indonesia dalam memperkuat sektor emas nasional. Bahkan, media asal Amerika Serikat ini menjuluki Bumi Nusantara sebagai negeri raksasa emas. Indonesia baru saja memiliki pabrik yang akan memproduksi emas batangan dengan kapasitas seberat 50-70 ton per tahunnya. Produksi super besar tersebut bisa tercapai usai beroperasinya fasilitas Precious Metal Refinery di Smelter Manyar, kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Pabrik online emas terbesar di dunia itu merupakan milik PT Freeport Indonesia, yang 51% sahamnya kini telah dikuasai Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan, MINDID. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa smelter milik PT FI itu mempunyai nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 48 triliun rupiah. Nantinya tak hanya di Gresik, Freeport Indonesia juga diminta untuk membangun smelter di Timika, Papua, dekat dengan lokasi tambang Freeport di Tembagapura. Permintaan pembangunan smelter baru di Timika itu seiring dengan rencana pemerintah yang akan menambah jumlah saham di PT FI yang saat ini 51%, naik menjadi 61% pada tahun 2041 mendatang. Namun dengan selesainya pembangunan smelter tembaga dan fasilitas PMR, Indonesia akan mampu mengolah mineral tersebut. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengumumkan rencana produksi emas batangan dari proyek smelter di Gresik yang akan dimulai pada minggu kedua bulan Desember. Presiden Direktur PT FI, Tony Wenas mengatakan bahwa PMR ini diperkirakan mampu menghasilkan hingga 50-60 ton emas per tahun. Selain emas, fasilitas ini juga akan memproduksi logam berharga lainnya, termasuk lebih dari 200 ton perak per tahun, 30 kg platinum, dan 375 kg palladium per tahun, serta mineral tambahan seperti selenium dan bismut. Lebih lanjut, Tony mengatakan bahwa PMR ini merupakan bukti bahwa PT FI serius melakukan peningkatan nilai tambah dalam negeri. Seperti diketahui, PT Aneka Tambang Tbk resmi membeli 30 ton emas batangan dari smelter milik PT FI di Gresik, Jawa Timur. Hal ini diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Luar biasa sahabatku. Dengan berdirinya pabrik emas batangan ini, kita harapkan akan mendongkrak ekonomi dan menghemat devisa negara dalam jumlah besar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.